Pemirsa, wacana mengusung hak angket DPR untuk menyelidiki banyaknya temuan kecurangan di pemilu semakin mendekati kenyataan. Dua kubu, yakni kubu Anies dan Ganjar akan bersatu membongkar kecurangan, terutama yang terjadi sebelum pencoblosan. Lalu siapa saja objek yang akan diselidiki dan harus mempertanggungjawabkannya secara hukum? Kita akan membahasnya telah bersama kami di studio Metro TV, Jubir Timnas Amin fraksi PKS, Bapak Pipin Sopyan, dan pakar politik dari BRIN, Profesor Ikrar Nusa Bakti. Selamat malam, Prof. Ikrar. Selamat malam, Pak Pipin. Malam. Terima kasih telah hadir di studio Metro TV. Waalaikumsalam. Dan saya juga akan menyapa narasumber yang telah bergabung lewat sambungan Zoom. Ada politisi PD Perjuangan, Bang Roni Talapesi, dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Pak Ahmad Doli Kurnia. Selamat malam, Bang Roni dan juga Pak Doli. Selamat malam. Oke. Selamat malam, Mbak Mega. Baik, pertanyaan pertama saya akan ke Pak Pipin terlebih dahulu. Pak Pipin, Koalisi Perubahan ini kan bersikapnya lebih maju ya, sudah menyatakan siap mendukung bergulirnya usulan hak angket. Apa sekarang yang ditunggu? Ya, yang ditunggu sebetulnya keseriusan semua pihak ya. Dan hak angket ini kan tidak bisa hanya satu dua. Memang persyaratan di undang-undang kita, hak angket ini diusulkan oleh minimal dua partai, dua fraksi di DPR RI. Diusulkan minimal 25 orang anggota dewan dan dari dua fraksi. Tetapi kalau kita menganggap ini serius, tidak hanya dua fraksi, kita membutuhkan 50% lebih anggota dewan untuk menyetujui hak angket ini supaya bisa bergulir. Jadi saya katakan bahwa keseriusan ini semua pihak. Jadi kita harus membuat peta. Kalau memang PDIP serius, maka ditambah dengan P3, terus kemudian kami dari PKS, Nasdem, dan PKB saat ini juga sudah masing-masing internal partai sudah membuat keputusan, kemudian kami bahas di koalisi, dan hasilnya sebagaimana kita saksikan kemarin pertemuan para sekjen, saat ini pertemuan tiga pimpinan partai untuk menseriusi hak angket ini. Jadi bagi kami keseriusan dari PDIP yang kemudian Pak Ganjar yang kemudian mengusulkan hak angket betul, ini menginisiasi. Tetapi memang saat ini juga sudah mulai ada komunikasi dari pihak PDIP ya, dari sekjen. Nanti ke depan saya kira pertemuan ini akan intens ya. Sekali lagi kita melihat bahwa kenapa sih hak angket ini perlu dibahas secara serius begitu, karena kita ada tiga potensi yang kita lihat. Dugaan kecurangan itu satu adalah politisasi hukum yang kita sudah nampak sejak awal adalah bagaimana keputusan MK yang waktu itu kemudian akhirnya memberhentikan paman Gibran, kemudian keputusan DKPP yang memberikan teguran keras kepada KPU. Dan disitulah sebetulnya teguran keras ini berimplikasi kepada legalitas seorang cawapres. Dan kemudian yang kedua adalah politisasi bansos yang begitu besar menjelang pemilihan. Jadi kalau misalnya 496 triliun dan itu digelontorkan menjelang pemilu, itu yang tidak biasa dan berarti ada intervensi negara di situ. Yang ketiga adalah politisasi aparat negara yang digunakan oleh para oknum ini untuk mendukung salah satu calon. Sebelum kita membahas lebih mendalam mengenai objek yang dibidik untuk hak angket ini, kita akan kembali membahas mengenai keseriusan dari partai politik untuk menggulirkan hak angket. Bang Roni, ini nasib hak angket kecurangan pemilu di DPR salah satunya adalah menunggu sikap resmi PDIP nih sebagai inisiator. Tapi sebelum dijawab oleh Bang Roni, kita akan ikuti pernyataan dari Ketua Umum Partai Nasdem berikut ini terlebih dahulu. Tiga sekjen mengatakan bahwa proses untuk menyetujui hak angket ini masih menunggu PDIP menggulirkan dulu di DPR. Kenapa itu harus menunggu PDIP sementara tiga partai koalisi perubahan ini lebih besar daripada PDIP? Barangkali ini tiga semuanya masih sayang sama PDIP ya. Nggak ada jarak kali. Kalau mesti menunggu pasti itu. Kalau enggak, kenapa? Untuk apa ditunggu itu? Atau nunggu Surya ketemu sama Bu Mega? Walaupun waktu juga. Terkait dengan pertemuan itu, Pak, rencana pertemuan. Bang Roni, jadi kapan sikap resmi PDIP sebagai inisiator hak angket ini? Ya, tentunya kami menyambut baik ya pernyataan dari Ketua Umum Nasdem dalam hal ini Pak Surya Paloh. Dalam hal ini juga dari pengusung 01 yang menyampaikan bahwa komunikasi sedang dijalankan, dari kami juga pun sedang membangun komunikasi secara politik dan intens kepada teman-teman 01. Karena memang suasana kebatinannya sama, kami melihat bahwa ada dugaan kecurangan dan juga yang tadi disampaikan oleh Kang Pipin dari awal bahwa ya, proses yang kita melihat dari MK, kemudian ada politisasi bansos, kemudian ada politisasi hukum, tentunya ini menjadi
tanggung jawab untuk kita semuanya ya. Dalam hal ini untuk kita mencegah adanya kesewenangan dari eksekutif. Dalam hal ini tentunya kami dari PD Perjuangan solid, fraksi juga pun solid, dan kami menunggu komunikasi juga dengan teman-teman yang sedang berjalan intens sampai saat ini. Dalam waktu kapan ini kemudian komunikasi intens dilakukan dan kemudian putusan ataupun sikap resminya akan dinyatakan? Tentunya akan disampaikan Mbak Mega secara kepartaian, dan yang tadi saya sampaikan di awal ya, bahwa ini merupakan keseriusan bersama yang kami melihat bahwa 01 dan 03 juga pun yang awalnya kita sudah sampaikan kepada publik, dan perlu diketahui bahwa PD Perjuangan solid ya, solid, dan ini kita sangat mendukung terhadap hak angket yang merupakan konstitusional ya dalam proses demokratis saat ini, dan ini akan menjadi konsen kita bersama. Saya rasa dengan spirit yang sama ini tentunya tidak akan lama, Mbak Mega. Oke, baik, saya akan ke Pak Doli. Pak Doli, dari partai Anda tidak ingin ikut mendukung hak angket, kan ini akan membuat publik semakin transparan nih, kemudian membuka soal kemelut pemilu, terutama kecurangan yang terjadi sebelum pencoblosan, dan juga memberikan legitimasi yang kuat bagi pemenang pemilu. Ya, menurut kami nggak perlu ya, karena kita melihat bahwa proses pemilu ini kan semuanya juga sudah diatur mekanismenya ya. Jadi kalau kita merasa ada pelanggaran administratif, itu bisa kita lakukan ke Bawaslu. Kemudian kalau ada indikasi terjadinya pelanggaran pidana pemilu, ada Gakumdu. Kemudian kalau ada sengketa pemilu, itu ada di Mahkamah Konstitusi. Jadi kami yang sudah selama ini diatur sebagaimana pemilu-pemilu sebelumnya, itu masih cukup untuk menyelesaikan kalau ada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan soal pemilu. Nah, walaupun ya kami menghormati karena hak angket sama dengan hak interpelasi, hak untuk bertanya itu melekat bagi DPR, bagi anggota DPR. Jadi setiap anggota DPR punya hak untuk menyampaikan, ya namanya hak. Ya kami juga sebagai anggota DPR ada yang bisa menggunakan hak itu, ada juga yang tidak perlu menggunakan hak itu. Oke. Jadi kalau memang ada diinisiasi oleh beberapa anggota DPR dari beberapa partai politik yang ada fraksinya di DPR, ya saya kira itu tidak bisa kita halang-halangi, silakan saja. Tapi kalau kami Partai Golkar dan juga Koalisi Indonesia Maju itu menganggap tidak perlu adanya. Oke, perbincangan baik. Pak Doli, perbincangan kembali akan kami lanjutkan, Bapak-Bapak. Kita akan membahas lebih mendalam sebetulnya siapa objek dari hak angket ini jika memang tujuannya adalah untuk menyelidiki adanya dugaan kecurangan pemilu. Kita akan membahasnya usai jeda berikut. Perbincangan kembali kami lanjutkan. Prof Ikrar, sebelum kita membahas mengenai objek dari hak angket, mungkin bisa menanggapi tadi pernyataan dari Pak Doli bahwa saluran-saluran untuk membongkar kecurangan pemilu seperti Bawaslu, MK, seperti itu. Ya, kita tahu ya bagaimana MK kemarin juga mengeluarkan putusan nomor 90 ya. Itu kan jadi suatu yang problematik ya. Dan bagaimana KPU kemudian atas dasar itu langsung mendaftarkan Prabowo dan Gibran ya, padahal waktu itu PKPU-nya belum ada ya. Kemudian juga bagaimana KPU juga mendaftarkan seakan-akan 3 paslon itu tercatat mendaftarkan itu pada 27, padahal lain-lain ya. Misalnya paslon 1 dan paslon 3 itu tanggal 19. Okay. Paslon 2 25 kan. Jadi itulah yang perlu dibereskan. Dan Anda juga tahu persoalan KPU itu juga banyak sekali. Bagaimana pendaftaran partai dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ini ada kaitannya dengan kredibilitas publik trust juga penyelenggara pemilu. Bawaslu juga demikian ya. Ketika ada misalnya Gibran bagi-bagi susu, wah ini bukan urusan ke Bawaslu, itu tanya aja kepada pejabat Gubernur DKI Jakarta misalnya gitu kan. Itu kan berarti dia nggak berani ngambil tindakan tegas ya. Itu hal yang ada. Tapi ada yang lebih kuat daripada itu ya. Saya beri contoh misalnya tadi yang dikatakan oleh Bung Pipin ya. Bagaimana cawe-cawenya presiden. Bagaimana presiden itu menggunakan segala resources. Baik itu keuangan negara, baik itu aparat negara untuk memenangkan paslon nomor 2 ya. Yang kebetulan salah satu paslonnya, anggota paslonnya itu adalah anaknya kandungnya sendiri. Dan buat saya ya, ini juga jangan sampai rakyat kemudian mempersepsikan bahwa kalau yang kalah tuh pasti mengajukan
tantangan, keberatan dan sebagainya. Itu bukan persoalan itu, tapi kita ingin memberesi bagaimana pelaksanaan pemilu kita ke depan. Nah, Prof. Ikrar, artinya objek hak angket jika memang tujuannya adalah itu untuk membongkar kecurangan pemilu, memperbaiki kualitas pemilu, artinya siapa? Ya, udah pasti negara ya. Biar gimana pun presiden adalah penanggung jawab terakhir dari pelaksanaan pemilu itu sendiri ya. Dan kita tahu harusnya presiden itu diam-diam aja, jangan kemudian menggunakan kekuasaannya untuk kemudian berintervensi langsung. Beliau bisa saja mengatakan bahwa dia tidak mengintervensi, dia bisa saja mengatakan bahwa dia tidak berkampanye. Tapi dengan misalnya kita lihat kunjungan-kunjungan kerja, bagi-bagi bansos ya, kemudian bagaimana bansos itu digelontorkan pada hari-hari terakhir ya, termasuk juga serangan fajarnya, itu kan menunjukkan betapa masifnya yang namanya gerakan-gerakan untuk memenangkan paslon nomor 2 ini. Oke, baik. Pak Doli, saya minta pandangan Anda. Ya, sekarang begini. Saya kira kita menghargai kalau ada upaya kawan-kawan yang merasa tidak puas gitu. Cuman dari awal kan saya mengatakan begini, soal curang ini kan dari awal dibangun sebuah opini ya bahwa akan ada terjadi potensi kecurangan dan itu ada di 02 gitu. Dan saya selalu mengatakan kalau bicara tentang potensi kecurangan, semua itu ada. Katakanlah kalau misalnya kecurangan itu diindikasikan dengan adanya unsur pemerintah. Siapa yang bisa membantah tidak ada unsur pemerintah di 01? Siapa yang bisa membantah tidak ada unsur pemerintah di 03 gitu. Nah kalau bicara tentang kecurangan, nah kenapa selama ini nggak ada tuh untuk soal kalau tiba-tiba kita lihat di Malaysia itu ada yang nyoblos 03, partainya dari partai pengusung 01. Nah walaupun itu buat kami catat gitu. Jadi artinya kalau bicara tentang kecurangan ya semua orang yang terlibat kontestasi itu bicara tentang potensi kecurangan. Kalau tadi Mas Ikram mengatakan serangan fajar, siapa yang bisa jamin tidak ada serangan fajar juga dari 01 dari 03? Saya bisa juga punya bukti soal itu gitu. Ya. Nah, jadi kalau bicara soal kecurangan kita harus fair juga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya kita ini memang mungkin harus belajar ya kalau ikut dalam sebuah kontestasi itu harus siap menang siap kalah juga gitu. Jangan siap menang aja. Kan? Sehingga lah boleh kalau misalnya ada protes ya, tetapi memang harus ada deadline-nya sampai kapan. Baik, Pak Doli. Ya kan? Oke, baik Pak Pipin, sebelum kita jeda kumandang azan, mungkin ada tanggapannya? Baik, sebetulnya semua paslon ya, kami juga siap menang dan siap kalah. Selama cara mendapatkan suaranya itu tidak dengan kecurangan dan pelanggaran. Jadi sebetulnya tadi yang kita persoalkan adalah ketika ada dugaan yang kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, kemudian kita membiarkan di situ, maka disinilah yang akan merusak hasil dari pemilu itu. Jadi bagi kami saat ini adalah kita saat ini belum tahu hasilnya seperti apa, pemilu dan pilpres, dan untuk itu karena KPU juga belum memutuskan, masih nanti bulan Maret, tetapi nanti yang akan kita lihat adalah bagaimana proses mendapatkan suaranya itu, fair atau tidak. Artinya bayangan bersaing Anda siapa yang akan dipanggil apabila kemudian hak angket ini bergulir di DPR? Ya, bayangan Anda? Ya saya kira nanti banyak yang akan dipanggil misalnya dari menteri-menteri. Jadi nanti di hak angket itu nanti ada dua hal ya. Ada satu materi hak angket, yang kedua adalah alasan ditujukannya hak angket itu. Jadi dua hal itu. Jadi selain nanti administrasi ada 25 orang anggota dewan, tapi ada dua itu. Nah materinya itu tentu harus didudukan secara bersama-sama. Siapa yang akan dipanggil banyak pihak. Jadi nanti mungkin dengan snowball jadi dengan cara menggelinding gitu ya, siapa nanti yang akan dipanggil. Misalnya Mensos, Menteri Keuangan, terus misalnya bahkan kepala negara sekalipun bisa dipanggil, artinya bisa diselidiki karena ini terkait dengan satu potensi dugaan pelanggaran terhadap undang-undang dilakukan oleh eksekutif. Pak Pipin, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita harus ikuti kumandang azan maghrib berikut ini terlebih dahulu. Yang dikatakan pembuktian, besaran pembuktian di MK itu sebenarnya boleh kita katakan dengan metode pembuktian yang sekarang itu sangat
sangat mikro sebenarnya. Yang kita butuhkan sebenarnya sekarang pendekatan makro. Oleh karena itulah dalam melihat seluruh persoalan, terutama TSM yang tidak selesai di dalam proses, itu harus ditemukan. Oleh karena itu kebutuhan angket, sorry to say ya, itu untuk melihat seluruh problem ini sebenarnya secara nasional, sehingga tadi semua temuan itu bisa menjadi masukan untuk memperbaiki sistem ini. Kalau saya melihat misalnya, kalau kita menggunakan TSM itu, pendekatan pembuktian itu di dalam melihat hasil, yaitu tidak lagi melihat secara mikro, tetapi secara makro. Karena kalau misalnya pelanggaran terstruktur bisa dibuktikan dan sistemnya misalnya katakanlah dengan sistem bansos BLT ini yang bisa dibuktikan, angket dari DPR bisa menemukan itu dengan meminta Menteri Keuangan, Jangan-jangan hak Menteri angket Sosial. itu justru lebih penting saat ini daripada gugatan ke MK kah? Kalau melihat kompleksitasnya, ya itu bisa terjadi seperti itu. Tetapi ini adalah keputusan politik kan. Tetapi putusan hukum yang akan menentukan sekarang apakah memang pemilu ini boleh dikatakan mengalami kecurangan. Tapi menurut Pak Maru, rekomendasi dari hak angket itu nanti akan sangat mempengaruhi alat putusan di MK. buktinya juga akan sangat, kalau misalnya temuan dari DPR sudah ditemukan, bansos yang dipergunakan atau BLT yang dipergunakan secara tidak sah, dan ada bukti bahwa misalnya presiden kita cawe-cawe ikut mencampuri itu merupakan pelanggaran terstruktur, dan kalau itu sudah sistematis sampai ke bawah, misalnya sampai kepala desa, karena itu pasti hasilnya masif. Pemirsa, perbincangan kembali kami lanjutkan. Saya akan ke Bang Roni. Bang Roni, tadi dikatakan oleh Prof. Maru mengenai bayangan ataupun siapa saja yang bisa dipanggil jika kemudian memang tujuannya adalah untuk mengungkap kecurangan. Apakah ini juga bayangan yang kemudian diprediksi oleh PDIP ketika kemudian akan menggulirkan hak angket ini? Siapa-siapa saja yang dimintai pertanggungjawabannya? Iya, tentunya Mbak Mega kita harus pisahkan ya, bahwa pertama adalah terkait dengan dugaan pelanggaran terhadap pemilu ya, yang tadi disampaikan oleh Pak Doli ya. Tetapi juga yang buat kami yang terpenting adalah terkait dengan isu yang beredar di luar terkait dengan dugaan cawe-cawe dari Pak Presiden, di mana menggunakan kekuasaan, kemudian juga pun terkait dengan netralitas, kemudian terkait dengan politisasi bansos. Nah, buat kami ini sangat penting karena apa? Kami mau mendengar secara langsung juga kepada pihak-pihak terkait apa yang menjadi klarifikasi, karena ini beredar luas. Jadi ini tidak bisa disampaikan hanya parsial, sepotong-sepotong saja. Karena ini menjadi keresahan karena kita menjadi mundur. Kalau seandainya contohnya politisasi bansos, kemudian ada anggaran yang naik secara drastis dari Kementerian Keuangan, ya itu bisa dipanggil dari Menteri Keuangan ya, bagaimana prosesnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bicara soal MK, Mahkamah Konstitusi. Di dalam putusan MK diduga ada intervensi dari luar. Nah, itu kita mau tahu intervensinya seperti apa. Nah, hal-hal seperti ini kan yang memang harus dijelaskan secara utuh, sehingga buat kami baik juga untuk Pak Presiden, sehingga jangan nanti kalau beliau beranggapan bahwa dianggap bahwa beliau melanggar undang-undang. Kalau seandainya memang perlu dipanggil Pak Presiden, kita panggil Pak Presidennya gitu loh. Jadi ini supaya ajang di mana kita menggunakan hak konstitusional di dalam proses demokratis ini, sehingga semua hal-hal yang menjadi keresahan seluruh anak bangsa terkait dengan pemilu yang mundur ini itu bisa dijawab secara utuh. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak Doli, tanggapannya? Ya, saya kira pertama juga jangan diklaim ada keresahan seluruh anak bangsa, nama saya mata gitu ya. Kita kan sampai sekarang masih menunggu hasil proses yang sedang berlangsung, dan faktanya kita kalau melihat hasilnya ya, kalau dalam pilpres itu kan sementara ini kita 58% gitu. Jadi nggak ada yang resah juga kalau diklaim seluruhnya masyarakat Indonesia gitu. Nah, tetapi kita menghormati ya bahwa ada beberapa kawan-kawan yang kemudian merasa ini perlu ada hal-hal yang diambil untuk diluruskan, itu ada salurannya, termasuk juga soal hak angket ini. Baik Pak Doli, mengenai hak angket ini. Baik Pak Doli, mengenai hak angket ini kan memang merupakan hak konstitusional, tapi apakah dari partai Anda dan koalisi kemudian akan melakukan upaya untuk meredam ataupun memblokade wacana hak angket ini? Ya, ini bukan soal meredam atau memblokade, ini kan nanti bicara kembali kepada soal hak individu masing-masing anggota DPR.
ya prosesnya kan juga nanti ada diatur dalam mekanisme tata tertib di DPR, ya. Jadi misalnya diusulkan 25 orang, demokrasi, kemudian nanti disampaikan kepada pimpinan nanti data dibahas di rapat badan musyawarah, gitu ya. Nanti di rapat badan musyawarah si inisiator menjelaskan apa urgensi, kemudian latar belakang, apa tujuan siapa yang menjadi objek segala macam gitu. Nah itu kan nanti akan dibicarakan di dalam forum-forum yang memang sudah diatur. Termasuk membicarakan lobby-lobby politik misalnya, Pak Doli? Kembali saya katakan tadi, ya pasti semua lobby-lobby kita punya pengalaman ya melaksanakan punya hak angket ya. Hak angket itu misalnya dulu ada Senturi. Itu Senturi berhasil mulai dari inisiatif, kemudian dibahas di paripurna, disetujui sampai pada kesimpulan. Nah, tapi juga ada yang kemudian misalnya contoh pajak sama yang soal freeport gitu ya. Nah, itu berjalan tapi tidak dilanjutkan sampai ke paripurna. Jadi itu tergantung dalam situasi saat proses pengajuan hak angket itu diajukan. Oke, baik. Kita kembali ke studio bersama Prof. Ikrar. Prof. Ikrar, menurut Anda tapi output dari hak angket ini akan seperti apa? Dampak paling jauh dari hak angket ini? Yang jelas ya, yang diinginkan oleh mereka-mereka yang peduli pada persoalan demokrasi di Indonesia dan juga persoalan kepemiluan, itu adalah bagaimana mengatur pemilu itu supaya benar-benar demokratis ya, dan kemudian di jalan demokrasi itu benar-benar kembali ke relnya. Ini bukan persoalan misalnya yang salah tuh siapa, yang kemudian yang benar siapa, yang kalah siapa, yang menang siapa, tapi bagaimana kita mengatur kembali misalnya aturan tentang pemilu. Karena Anda tahu ya, itu Undang-Undang 7 tahun 2017 itu kan juga tidak diperbaiki secara signifikan ya, makanya berbagai kejadian-kejadian yang dilakukan oleh KPU maupun Bawaslu itu terjadi misalnya kan, dan kemudian kita juga belum memiliki suatu undang-undang mengenai Mahkamah Konstitusi yang lengkap, misalnya undang-undang juga tentang kepresidenan juga yang lengkap juga ya, yang bisa membatasi misalnya apakah seorang presiden itu boleh misalnya mengajukan anaknya menjadi calon presiden atau wakil presiden ketika dia sedang berkuasa. Hal-hal semacam itu juga penting. Kenapa? Karena ini pasti akan terkait dengan persoalan intervensi ataupun cawe-cawe seorang presiden misalnya kan. Dan kemudian juga jangan dilihat bahwa ini kebenaran ini partai yang kalah. Nanti bukan mustahil, politik itu dinamis ya. Bukan mustahil yang sekarang tidak menang itu suatu saat memiliki satu kekuatan yang lebih tinggi. Tapi yang kita hindari itu adalah jangan sampai semua penguasa itu walaupun mengatakan bahwa politik itu adalah kompetisi, lalu kemudian membenarkan bahwa pemilu itu adalah sebuah kompetitif ya, tapi itu dengan suatu fatwa ya, yang seakan-akan yang sedang berkuasa itu pasti menang. Oke, Pak Pipin, ini fakta dan juga bukti sudah lengkap, sudah siap memang untuk kemudian hak angket ini apabila digulirkan di DPR? Ya, saya kira tanggal 5 ya baru sidang di DPR nanti ya, 5 Maret itu. Saya kira ada waktu yang cukup untuk kita duduk bareng. Jadi semua pihak. Jadi kalau misalnya PDIP, P3, PKS, Nasdem dan PKB kita sepakat itu harus disamakan frekuensinya, apa materinya, alasannya apa, sehingga nanti bulat apa yang akan dibawa, siapa yang akan dipanggil, siapa yang akan dimintai keterangan dan apa target yang akan kita sasar. Jadi bagi kita saat ini kalau melihat dari berbagai bukti, dari berbagai masukan dari para pakar, saya seperti Prof. Ikrar dan yang lainnya, kita bisa panggil banyak pihak, apalagi sekarang kita melihat banyak gerakan para profesor, akademisi yang kemudian beramai-ramai menyuarakan tentang bagaimana kita ingin menjaga demokrasi ini lebih sehat, bagaimana membicarakan tentang kecurangan, pelanggaran-pelanggaran. Saya kira ini salah satu wadah untuk menyalurkan dari berbagai pihak, di mana wakil rakyat mendengar berbagai aspirasi itu dan kemudian dicari solusinya seperti apa. Di saat-saat ini memang mekanisme pemilu ada di Bawaslu, nanti kemudian ada di MK, tetapi ada celah di hak angket di DPR RI ini karena tadi di luar dari kebiasaan yang kita alami setiap pemilu. Dulu tidak ada
politisasi bansos sebesar ini. Dulu misalnya tidak ada pengerahan oknum aparat semasif ini. Dulu misalnya tidak ada proses politisasi hukum sampai kepada MK. Sehingga mohon maaf terjadi delegitimasi terhadap MK saat ini. Ketika nanti akhirnya berujung kepada MK, publik saatnya jangan-jangan nanti keputusannya sama bahwa ini ada kooptasi dari kekuatan negara terhadap Mahkamah Konstitusi. Dari situlah saya kira ada jalan keluar yang juga memiliki dasar konstitusional yang merupakan hak konstitusional anggota dewan, yaitu hak angket. Oke, mengenai hak angket itu Bang Roni, ini sudah ada 4 partai yang bersikap akan mendukung bergulirnya hak angket. Menurut Anda apakah kemudian jalannya akan mulus artinya mengenai bergulirnya hak angket di DPR ini? Saya pikir dengan itikat baik ya bagaimana kita menjaga proses demokrasi yang sudah kita bangun pasca reformasi, tentunya anak bangsa yang terpanggil akan mempunyai tujuan yang sama ya, bahwa kita melihat secara garis besar, secara luas bahwa kita harus menyelamatkan proses demokrasi yang sudah saat ini cenderung malah turun ya. Tentunya saya pikir tidak akan lama dan komunikasi akan terus terbangun, dan dengan itikat yang baik tentunya kita mau menyelamatkan proses demokrasi di Indonesia yang agar kedepannya lebih baik. Oke. Baik, Pak Doli, bagaimana? Apakah kemudian Anda percaya hak angket akan bergulir di DPR? Pertama, tadi saya mau respon yang disampaikan oleh Prof. Bakti ya. Saya kira saya setuju bahwa setelah pemilu kita memang harus mengevaluasi. Ya. Sama juga kemarin sebetulnya kami di Komisi 2 sejak awal itu juga mengajukan adanya penyempurnaan ya tentang undang-undang pemilu. Nah, jadi kalau tadi disebutkan misalnya ada undang-undang pemilu, ada undang-undang kepresidenan, ada undang Mahkamah Konstitusi, dan yang lain-lain terkait dengan pemilu ya. Saya kira kita setuju semua untuk itu disempurnakan. Tapi tentu selesai dulu masalah yang kita baru selesaikan ini, yaitu pemilu. Dan kita sama-sama tahu ya bahwa pemilu yang kemarin kita laksanakan itu semuanya sepakat dan paham aturan mainnya seperti yang sudah ada sekarang. Existingnya Undang-Undang Nomor 7 2017 itu, Undang-Undang Kepresidenan begitu, Undang-Undang Mahkamah Konstitusinya seperti itu. Dan itu menjadi komitmen semua. Semua sepakat waktu itu kita menggunakan sistem itu. Nah, jadi kalau sekarang kemudian kita mau bicara, nah kalau bicara soal angket, ini kan satu hak tadi yang saya katakan ya. Silakan saja kalau teman-teman anggota DPR yang merasa punya hak untuk menggunakannya, silakan saja. Ya kami juga tolong dihargai bahwa kami punya juga hak untuk tidak menggunakan hak itu. Ya kan, kira-kira begitu. Nah, nanti kita sampaikan kepada forum-forum resmi, saudara-saudara yang punya merasa perlu dilanjutkan menyampaikan reasoningnya apa, kami pun juga akan menyampaikan reasoningnya kenapa tidak perlu ada angket. Baik. Baik, Pak Doli, Bang Roni, Pak Pipin, dan juga Prof. Ikrar, kita akan tunggu bersama bagaimana dinamika ke depannya, komunikasi yang dibangun untuk parpol-parpol yang mendukung hak angket akan seperti apa, kita tunggu saja. Terima kasih Bapak-Bapak telah berbincang bersama kami malam hari ini di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.